Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer untuk memenuhi ujian akhir semester jaringan komputer. Next. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dea Lutfina, yang kedua ada Kanira, Eliana, yang ketiga ada Fauzan Muharam, dan terakhir saya Gania Safika Raisa. Next akan dijelaskan oleh Fauzan Muharam mengenai simulasi jaringan dengan mikrotik di GNS 3. Oke, thank you. Pada skema jaringan kami menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 komputer, serta 1 jaringan internet. Router 1 terhubung dengan internet pada port 1 pada router. Lalu, router 1 terhubung kepada komputer melewati switch menggunakan IP address 192.168.10 dengan subnet 24. Lalu router 1 dan router 2 terhubung secara point to point menggunakan IP 10.1.1.0 dengan subnet 30. Lalu di PC 4, PC 3, dan PC 4 terhubung kepada router 2 melewati switch dengan IP 192.168.2.0 dengan subnet 24. Pada router 1, kami mengkonfigurasikan DHCP client, IP address, NAT masquerade, dan port forwarding. Lalu pada router kedua, kami mengkonfigurasikan IP address, IP route, IP DNS, DHCP server, dan NAT masquerade. Selanjutnya, uji komunikasi jaringan dengan ping pada setiap komputer, router 1 dan PC 1 akan dijelaskan oleh Dea Lutfina. Baik, terima kasih Tika. Jadi saya akan menjelaskan tentang router yang pertama. Jadi router yang pertama ini kita remove dulu IP yang sudah ada, lalu kita masukkan IP DHCP kliennya di add interface, di enter 1 dan disebut 0. Habis itu kita cek apakah IP DHCP kliennya udah ada atau belum dengan print. Nanti kalau misalnya sudah ada, nanti kita cek juga di IP address, di print juga, di IP route di print juga, nanti di IP DNS di print juga. Nanti kita sudah lihat hasilnya dan udah ada semua. Jadi sebenarnya IP DHCP kliennya berarti sudah ada gitu. Nanti kita cek dulu apakah si router ini sudah terhubung ke internet atau belum dengan menggunakan komen ping google.com. Kalau dilihat di sini kita tahu kalau routernya itu sudah terhubung ke internet karena dia karena berhasil ping Google. Setelah itu kita masquerade di router yang pertama ini. Setelah selesai menjalankan command action masquerade dengan out interface ether1 dan chain source map, kita coba di PC 1 apakah PC 1 sudah terhubung dengan router yang pertama atau belum. Jadi kita lihat di sini kita show IP-nya dan ternyata sudah terhubung karena kita lihat di sini IP masknya itu 192.168.1.2. Tapi belum ada DNS-nya. Jadi kita masukin DNS-nya dulu, yaitu DNS Google, yaitu 888. Nanti kita coba cek show IP, terus data DNS-nya sudah terisi, lalu kita ping google.com dan berhasil. Itu artinya PC 1 sudah terhubung ke internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amir. Selanjutnya di router 2 ini, sebelum mulai konfigurasi IP address-nya, kita coba dulu buat mastiin IP address sebelumnya itu dalam keadaan kosong. Dengan komen IP address print, kalau udah
kelihatan kosong, kita mulai buat konfigurasi IP address, IP root, sama IP DNS-nya. Di IP address itu interface-nya itu Ether1, terus kalau di IP root-nya itu gateway-nya 10.1.1.1, sedangkan DNS-nya itu pakai server dari DNS di router 1, 192.1.168.122.1. Sebenarnya nggak masalah pakai DNS server yang di router 1 atau DNS servernya Google, tapi kita coba dulu yang dari router 1. Lalu lanjut ke line selanjutnya itu ngeping ke gateway 10.1.1.1. Lalu kalau berhasil, selanjutnya ping ke Google. Kalau di sini kan invalid karena nggak dapat answer from DNS server, jadi kita coba setup lagi IP DNS servernya menggunakan DNS servernya Google 8.8.8.8. Lalu coba ulang lagi ngeping Google-nya lagi dan berhasil connect ke internetnya. Lalu selanjutnya next. Lalu kita setting di router 2 ini buat klien PC2, PC3, PC4 menggunakan IP address yaitu 192.168.2.1/24. Interface-nya Ether 2. Lalu kita setup juga DHCP servernya dengan interface Ether 2. Lalu setelah selesai, kita setup terakhir itu NAT masquerade-nya dengan command IP firewall NAT chain search NAT out interface Ether 1 actionnya masquerade. Lalu selesai, lanjut ke PC2. Nah, di PC2 ini kita tinggal cek aja konfigurasinya itu IP DHCP, lalu show IP. Kalau udah show IP-nya, udah langsung dapat IP-nya, gateway, sama DNS-nya. DNS-nya pakai DNS dari Google. Lalu coba kita ping Google, dan ternyata berhasil. Next ke PC3, PC4, berlaku juga buat mereka, langsung dapat IP, gateway, sama DNS-nya. Coba di ping, berhasil di PC3, next PC4. Di PC4 di ping juga berhasil connect ke Google-nya. Next. Oke, terima kasih Kak Nira. Selanjutnya akan di kelompok IP, address, dan subnetting. Yang pertama akan dijelaskan oleh Fauzan. Oke, yuk. Pada router 1 menggunakan IP 192.168.112.131 yang dimana IP ini termasuk dalam kelas C dan IP ini memiliki subnet 24. Lalu selanjutnya untuk konfigurasi untuk router 2 akan dijelaskan oleh Vika. Di sini ada PC1, show IP, di mana IP yang di PC1 ini yaitu 192.168.1 dan .2, yang di mana bersubnet 24. Maka kelompok IP tersebut termasuk ke dalam kelompok IP subnetting kelas C. Selanjutnya ada router 2. Di sini IP yang ditunjukkan oleh router 2 yaitu ada 10.1.1.2 yang dimana subnetnya 30, maka kelompok IP tersebut termasuk kelas A. Di sini selanjutnya ada PC2 menunjukkan
IP 192.168.2.254 dengan subnet 24, maka kelompok IP tersebut termasuk ke dalam kelas C karena subnetnya 24. Sekarang kita masuk ke PC3. PC3 menunjukkan IP 192.168.2.253 yang bersubnet 24, di mana kelompok IP tersebut masuk ke dalam kelas C. Selanjutnya ada PC yang terakhir, PC4, menunjukkan IP address 192.168.2.252 yang bersubnet 24. Maka kelompok IP dari IP PC4 adalah termasuk ke dalam kelas C. Oke. Yang terakhir ada konfigurasi mikrotik dengan Winbox yang akan dijelaskan oleh Dea. Jadi di sini setelah melakukan konfigurasi sampai terakhir, di tahap terakhir, kita masuk ke Winbox. Nah, di Winbox ini tujuannya adalah untuk mengontrol dari IP address ini. Nah, untuk di router yang pertama, kita tinggal masukkan saja IP address-nya, yaitu 192.168.112.131. Nanti kalau misalnya sudah dimasukkan IP-nya, nanti kita connect, lalu akan terbuka lagi router OS Winbox-nya. Lalu kita lihat di address list di sini, ada 3 address list karena kita punya 3 interface. Jadi ada interface untuk ke switch yang di bawah, interface dari internet, dan interface untuk ke router yang kedua. Nanti barulah kita pindah ke router yang kedua. Nah, untuk yang router kedua ini dia tidak bisa langsung diakses lewat Winbox. Jadi kita harus bikin linknya dulu dari router yang pertama. Nah, caranya itu karena kita lihat di sini, kalau di session yang di sini kan dia IP-nya, tapi kalau di router yang kedua dia itu link dari router yang pertama, terus kita cari jalannya ke router yang kedua. Jadi dia nggak bisa langsung dibuka di Winbox. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Karin. Jadi kesimpulannya di sini, ini merupakan salah satu cara yang mudah buat membuat model jaringan. Jadi ketika kita bereksperimen atau mempraktikkan langsung model jaringan, ini dapat membantu mempelajari lebih lanjut tentang prinsip dari jaringan, juga menggunakan dan cara menggunakan perangkat mikrotik itu sendiri. Jadi JNS3 ini juga digunakan buat mensimulasikan skenario jaringan dunia nyata. Terus dapat membantu juga memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan jaringan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Di sini kami untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah jaringan komputer. Kami dari kelompok 3, saya Ganesha Fitaraisa, Dea Lutfina, Fauzan Muharram, dan Kanira Erliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.